Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir analisis produk agroindustri dengan melakukan karakterisasi produk berbasis susu dengan produk keju. Perkenalkan, nama Zainul Abidin, NIM F359, kelas P2 K1. Sebelum memasuki pembahasan, kita lihat dan kita tahu bahwa produk keju yang ada di pasaran, di minimarket, atau di swalayan itu dapat berupa keju cheddar, keju kotek, keju gouda, dan keju Munster yang masing-masing dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan atau tekstur yang dimilikinya. Topik yang akan saya bahas meliputi produk keju, komposisi keju, proses pembuatan keju, metode analisis keju, dan standar komersial produk keju dipasarkan. Keju merupakan salah satu hasil olahan susu yang memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Keju merupakan hasil dari koagulasi susu atau pengendapan susu dengan fermentasi bakteri asam laktat, asam atau enzim sehingga terjadi curd atau pemisahan serum keju. Setelah mengalami proses koagulasi, curd yang dihasilkan itu melalui proses pemeraman. Ada juga yang tidak diperam. Keju berperan dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi tubuh dalam bentuk derivat atau alternatif lain. Komposisi keju itu ditunjukkan dalam istilah kelembaban dan total persentase lemak susu penuh yang berbeda antara satu keju dengan keju yang lain. Komposisi dari keju sendiri itu dengan lemak susu penuh itu sekitar 32-50%, kelembaban keju tanpa pemeraman 80%, lemak susu keju tanpa pemeraman 0,5-4%, dan kelembaban keju dengan pematangan pada keju parut keras 35%, sedangkan keju lunak 55%. Proses pembuatan keju melalui 4 tahap penting, yaitu pasteurisasi dengan suhu 70 derajat Celcius untuk membunuh bakteri patogen. Selanjutnya pengasaman, yaitu dengan pemberian cuka, asam tartrat, lemon juice, bakteri Streptococcus actis yang bertujuan agar enzim Rennet itu dapat bekerja secara optimal. Yang ketiga, yaitu dengan penambahan enzim dengan proporsi yang telah ditentukan. Jadi dengan penambahan enzim akan terjadi koagulasi yang menghasilkan curd sehingga akan dipisahkan antara curd dan whey. Tahap yang terakhir yaitu pematangan dengan menyimpan pada periode waktu tertentu untuk menghasilkan keju yang berkualitas. Proses pembuatan keju terlihat seperti skema pada gambar, yaitu dari susu segar melalui proses pasteurisasi, selanjutnya ditambahkan enzim, dan terjadi penggumpalan berupa curd dan whey yang nanti akan dipisahkan, yang akan diambil curd-nya saja. Curd-nya tadi langsung di milling atau di grinding untuk menghasilkan serpihan-serpihan yang nantinya bisa dipanen dalam bentuk fresh cheese atau keju kotek atau keju krim, atau dapat juga dengan pencetakan yang nantinya akan disimpan dalam kurun waktu tertentu untuk menghasilkan keju yang berkualitas. Kriteria mutu keju ditentukan dengan kualitas keju untuk menentukan nilai dari keju tersebut, sehingga dalam pembuatannya perlu diperhatikan dari komposisi kandungannya. Kualitas keju yang dihasilkan dalam industri keju dapat dipengaruhi oleh faktor, yaitu jumlah sel somatis, total mikroorganisme dalam susu, bahan baku keju, rennet, proses pengolahan, dan proses penyimpanan. Kandungan protein dalam susu berupa kasein berperan dalam proses penggumpalan atau sebagai koagulan saat ditambahkan asam dalam susu, sehingga dengan adanya protein akan memudahkan dalam hal penggumpalan keju dan mutunya terjaga sesuai dengan yang diinginkan. Dengan kadar kasein yang tinggi, maka keju yang dihasilkan itu memiliki mutu yang baik. Sedemikian pula dengan kadar lemak. Jadi dengan kadar lemak yang tinggi itu berpengaruh pada tingginya kadar air pada saat pemeraman, sehingga keju yang dihasilkan itu memiliki tekstur yang lunak. Metode analisis keju yaitu dengan 5 uji, yaitu analisis rendemen, analisis kadar air, analisis kadar lemak,
analisis kadar protein, dan uji hedonik yang berupa uji kesukaan. Analisis rendemen. Nilai rendemen dadih yang besar ditentukan dengan menggunakan perbandingan antara berat produk dari dadih yang dihasilkan dengan berat awal dari susu yang digunakan. Jadi semakin tinggi nilai dari rendemen menunjukkan produk yang dihasilkan itu semakin ekonomis. Analisis kadar air. Dengan prinsip air yang terkandung dalam bahan akan menguap seluruhnya apabila dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius. Jadi dari bahan sebanyak 1 gram, lalu masukkan oven, lalu dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius, dikeluarkan dari oven, lalu masukkan desikator, lalu ditimbang sebagai berat kering. Analisis kadar lemak. Tinggi rendahnya kadar lemak dalam keju dipengaruhi oleh bahan baku dalam pembuatan keju sendiri. Sampel sebanyak 3 gram dimasukkan dalam timbel, lalu labu kosong dan telah di oven ditambah batu didih sehingga sebagai berat kosong. Timbel dimasukkan coklat dan hubungkan dengan labu lemak, lalu labu coklat dan lemak dihubungkan panas selama 6 jam, diekstraksi dan dievaporasi agar pelarutnya itu hilang. Setelah dingin ditimbang sebagai bobot akhir. Analisis kadar protein. Pada kadar protein dalam keju dianalisis menggunakan metode Lowry-Volin secara spektrofotometri, yaitu membuat pertama larutan PSA dan diencerkan, diambil 1 mili, ditambah regen, lalu pengukuran dengan spektrofotometer, diambil sampel keju 1 gram dan larutkan dalam 100 ml Aquades, diambil 1 mili, ditambah regen 1 mili Rorin D, diambil 1 mili dan ditambahkan 3 mili Rorin E, lalu di vortex. Diukur kembali dengan spektrofotometer. Yang terakhir yaitu uji hedonik. Uji hedonik digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, yaitu berupa keju. Keju dengan uji kesukaan yang dinilai meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur. Skala skor dibuat dengan 5 tingkat skor kesukaan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, yang masing-masing merepresentasikan tingkat kesukaan, tidak suka, agak suka, suka, dan sangat suka. Standar produk komersial menurut SNI mengacu pada keju cheddar SNI 1992, kadar air kurang dari 45%, kadar abu kurang dari 5,5%, kadar protein lebih dari 19,5%, kadar lemak lebih dari 25%, kadar DFM atau fat content in dry matter lebih dari 25%, dan kadar FMFFB moisture free fat basis tidak ditentukan oleh SNI. Sedangkan pada keju kotek menurut US Food, Drug and Administration, kurang dari 80% berupa kadar air, kurang dari 0,5% kadar lemak, dan pH sekitar 5,5. Rasa asin atau agak asin, tekstur halus, tidak seperti tepung, tidak lengket, dan tidak encer, warna putih krim serta coliform, dan jamur yang batasnya tidak lebih dari 10 per gram. Terima kasih.